kita bertemu kembali di pelajaran prakarya kelas 8. Materi kita kali ini adalah mengolah hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi produk pangan. A. Pendahuluan. Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan hasil samping tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi juga nilai guna. Hasil samping dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah bermanfaat bagi kesehatan tubuh. B. Mengolah hasil samping serealia. Pada proses pengolahan beras menghasilkan limbah pencucian beras yang biasanya dibuang begitu saja sehingga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Air cucian beras mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin B dari permukaan beras yang ikut terkikis. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menambah nilai ekonomi, air cucian beras atau disebut leri dapat diolah menjadi produk makanan berikut. 1. Nata de leri. Nata de leri merupakan produk pangan, hasil fermentasi air kelapa yang bertekstur kenyal dan berwarna putih hingga bening. Produk serupa dapat kita ciptakan sendiri menggunakan hasil samping serealia berupa air cucian beras yang disebut leri. Bahan yang disiapkan untuk membuat nata de leri: 1. Air cucian beras, 2. Air kelapa, 3. Gula, 4. Amonium sulfat, 5. Asam asetat, 6. Acetobacter. B. Langkah-langkah membuat nata de leri. Air cucian beras yang berasal dari 0,3 kg beras putih dicuci dengan 1 liter air. Kemudian dicampur dengan air kelapa dengan perbandingan 1:1 sebanyak 600 ml. 2. Tambahkan gula 10%, Za 0,4%, dan asam asetat mencapai pH 5. Tambahkan acetobacter sebanyak 20%. Masukkan campur bahan tersebut ke dalam baskom, kemudian tutup dengan koran yang steril dan ikat dengan karet. Fermentasi dilakukan selama 11 hari pada suhu 28 hingga 310 derajat Celcius dengan catatan tidak boleh bergeser ataupun terguncang. Setelah 11 hari, nata yang sudah jadi direndam dalam air matang selama 3 hari dengan pergantian air setiap harinya. Nata siap dipotong sesuai selera. 2. Yogurt de leri. Yogurt merupakan susu yang dihasilkan dari fermentasi bakteri. Yogurt biasanya terbuat dari berbagai jenis susu, mulai dari susu sapi hingga susu kedelai. Yogurt juga dapat dibuat dari hasil samping serealia berupa air cucian beras. A. Bahan yang disiapkan untuk membuat yogurt de leri: 1. Air cucian beras atau leri, 2. Gula pasir, 3. garam, 4. starter Lactobacillus bulgarisus. B. Langkah-langkah membuat yogurt de leri. 1. Masak air leri pada suhu 70 hingga 800 derajat Celcius. Tambahkan gula pasir 5 hingga 10% dari volume air leri dan 0,1 gram garam. Aduk selama 30 menit. Dinginkan hingga mencapai suhu 430 derajat Celcius, lalu tambahkan starter sebanyak 5% dari volume campuran air leri tersebut. Inkubasi pada tempat bersuhu 430 derajat Celcius selama 8 jam. Yogurt siap dihidangkan. C. Mengolah hasil samping kacang-kacangan. Hasil samping kacang-kacangan yang dapat diolah menjadi produk pangan adalah kulit tauge atau kecambah, ampas tahu. Ini adalah nilai kandungan gizi yang terkandung dalam hasil samping kacang-kacangan, dan di sebelah kolom kanan adalah jumlah per 100 gram bahan. 1. Kerupuk ampas tahu. Bahan yang perlu disiapkan untuk membuat kerupuk ampas tahu yaitu 600 gram tepung tapioka, 150 gram ampas tahu yang sudah dipres, 25 gram bawang putih yang dihaluskan,
20 gram soda kue, 20 gram pemutih makanan, 15 gram garam, 2 bungkus penyedap kaldu, serta 2 sendok teh ketumbar yang dihaluskan. Berikut adalah langkah-langkah membuat kerupuk ampas tahu. Campurkan ampas tahu dengan pemutih makanan. Tambahkan bahan yang lain kecuali tapioka. Kemudian aduk rata. Tambahkan tapioka, kemudian ulenskan hingga kalis. Cetak dan padatkan pada loyang, kemudian kukus selama 1 hingga 2 jam. Lepaskan dari loyang, kemudian angin-anginkan, iris tipis-tipis, kemudian jemur sampai kering. Goreng kerupuk pada api yang panas, kerupuk ampas tahu siap dinikmati. Nata de soya. Bahan yang harus disiapkan untuk membuat nata de soya yaitu limbah cair tahu, starter nata yaitu bakteri Acetobacter psilinum, gula pasir NH4, MgSO4, K2HPO4, asam asetat, dan kertas koran steril. Berikut adalah langkah-langkah membuat nata de soya. 1 liter limbah cair tahu disaring menggunakan kain saring. Masukkan hasil saringan ke dalam panci, kemudian tambahkan bahan-bahan yang lain. Rebus campuran bahan tersebut sampai mendidih. Setelah dingin, masukkan ke baskom plastik dengan ketinggian 6 cm. Dan tambahkan asam asetat sebanyak 25 ml. Setelah pH optimum, tambahkan Acetobacter psilinum sebanyak 10% atau 100 ml. Berikut adalah membuat langkah-langkah nata de soya lanjutan. Tutup baskom dengan kertas koran yang telah disterilisasi, lalu ikat dengan karet. Inkubasi pada suhu 24 hingga 250 derajat Celcius selama 12 hari pada ruang yang tidak terlalu lembab. Nata yang sudah jadi direndam dalam air matang selama 3 hari dengan pergantian air setiap harinya. Nata siap dipotong dan dinikmati sesuai selera. D. Mengolah hasil samping umbi-umbian. 1. Keripik kulit kentang. 2. Keripik kulit singkong. Teknik pengolahan hasil samping dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. 1. Teknik pengolahan pangan panas basah. 2. Teknik pengolahan pangan panas kering. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih karena sudah belajar bersama sahabat prakarya. Jangan lupa tekan tombol di bawah ini. Like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.